aku pernah nemu satu case. Jadi ceritanya tuh waktu itu aku lagi handle support di Kaliber. Kita dikirimin satu CV kandidat. Kebayang nggak di background CV-nya itu gambarnya Spider-Man? Hah? Background CV-nya. Nah memang nih sayangnya Gen Z sekarang jadi bahan perbincangan. Oh katanya cepat menyerah, sangat fragile gitu ya. Kalau bisa yang sulit, kenapa harus yang gampang gitu. Hai gengs, back again with me, Syara at Gen Z Turtle, tempat dimana kita bisa mengobrol segala hal, apalagi kerjaan, terus habis itu tentang mungkin keluarga atau penyakit mental atau apa, intinya kita bisa ngobrolin apapun di sini. Dan hari ini aku sempat mention barusan adalah temanya kerjaan gitu ya. Gak mungkin aku ngobrol sendiri karena hari ini aku bakal ngobrol sama salah satu figur inspiring menurutku, dan beliau ini sudah cukup lama ada di dunia kerja gitu ya. Dan pasti temen-temen nih buat temen-temen yang lagi di kuliah gitu ya, kuliah akhir terutama, pasti lagi penuhi pikirannya oleh kerjaan gitu. Jadi kita akan ngobrol di sini gitu ya, dan ayo kita langsung sambut sosok figur inspiring ini, yaitu Kak Nana. Hai Syara. Hai Kak Nana. Ini Kak Nana nama panggilan kan ya? Betul. Nama aslinya apa sih Kak? Sebenarnya nama panjangku itu Fikriana Kusuma Andini, tapi kalau dipanggilnya Fikri kok kayaknya laki banget ya? Iya. Jadi biar akrab panggilnya Nana. Itu semua orang manggil Kakak Nana? Sebagian besar biasanya yang udah kenal panggilnya Nana. Oh oke. Hai Kak Nana, by the way, how are you today? Ini kita cuman ini aja, surface level dulu nih. How are you today? Senang bisa ketemu Syara hari ini. Curhat-curhat ya kita ya hari ini ya. Jadi ya all good. All good. Oke. Ini kan kita udah masuk ke kuartal 2 ya kayak 3 ya, maaf, dari kuartal 2 ke kuartal 3 baru awal. Ini lagi sibuk nggak Kak? Lumayan. Lumayan ya, lumayan. Oh, kalau di tempat kerja Kakak sibuknya di kuartal 3 Kak? Sebetulnya tiap kuartal pasti sibuk. Cuman kan biasanya kalau di kerjaan tuh kita ngeliatnya either per kuartal atau per semester, kayak per 6 bulan kan. Nah ini kan masuk semester kedua nih di tahun ini, jadi lumayan banyak gitu ya tugas-tugasnya, tapi seneng sih bisa diajak ke sini. Oke, nah buat teman-teman yang kepo nih, mungkin teman-teman banyak yang kepo, emang Kak Nana bekerja di mana sih sekarang? Boleh dong Kak spill Kak, di mana dan sebagai apa? Boleh. Jadi aku saat ini bekerja di Kaliber. Jadi mungkin kalau teman-teman kurang familiar atau mungkin udah tahu ya Kaliber itu apa. Jadi Kaliber ini adalah platform untuk pencarian kerja, di mana kita tuh offer platform ini untuk teman-teman yang lagi cari kerja. Jadi bisa search, bisa main juga ke kaliber.com atau download app-nya. Terus juga kita bantu beberapa perusahaan nih untuk proses rekrutmennya gitu. Nah di Kaliber ini aku bekerja sebagai customer success atau client success. Jadi kalau mungkin bahasa sederhananya kayak account manager kali ya gitu. Jadi ngebantu perusahaan-perusahaan nih untuk bisa hiring lewat Kaliber. Oh oke Kak. Ini aku juga dapat dari PC karena narasumber banyak nih teman-temanku yang ngasih tahu Kak Nana ini sudah cukup lama nih di Kaliber. Aku lihat-lihat sudah 7 tahun di Kaliber. Wow, apa Kak yang bikin Kaliber tuh spesial di hati sampai oke, aku tidak mau pindah gitu? Apa ya? Ini agak takut kalau bos saya nonton ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin klise, tapi sebetulnya impactnya itu sih yang aku jujur berasa banget, makanya bisa stay selama ini. Karena kebetulan di roles aku sebagai client success ini kan aku ketemunya nggak cuma sama klien-klien perusahaan, ketemu sama recruiter, tapi juga sama teman-teman pencari kerja. Jadi aku bisa dapetin nih insight dari kedua sisi, kemudian bisa di sharing gitu, di cross sharing lah istilahnya gitu. Berarti emang exposure ketemu orang-orangnya itu impactful banget untuk Kak ya. Oke, I see. Kak, Kaliber ini kan platform cari kerja ya, gitu. Dan digunakan untuk mencari kerja, dan salah satu syarat untuk apply di Kaliber itu kan masukin CV nih, ya kan Kak. Nah, banyak nih yang aku pengen tanyain sebenarnya tentang CV, tapi pertama aku pengen nanya dulu, kalau dari sisi mungkin dari sisi Kakak gitu ya.
sepenting apa sih Kak CV itu saat ngelamar kerja? Oke. Jadi CV atau resume atau misalkan profil Kaliber, profil LinkedIn gitu ya. Mungkin gambarnya kita sebutnya profil aja kali ya. Yes. Jadi profil ini tuh ibarat cover buku. Meskipun kita sering banget dibilang kayak don't judge book by its cover gitu ya, tapi nggak jarang kita pengen tahu nih di buku itu tuh bahas apa, temanya apa. Mungkin kalau di belakang buku ada reviewnya dari siapa, bisa kita ngeliat dari situ. Nah, profil kita, professional profile kita ini ibarat cover buku ini. Jadi semakin jelas, relevan bukunya, ini juga akan membantu perusahaan untuk melihat, oh ternyata kandidat ini yang paling cocok nih buat perusahaan kita gitu. Jadi memang CV atau professional profile tuh emang penting banget ya, ibaratnya cara kita untuk ngetok pintu perusahaan lah gitu. Berarti emang cover luarnya kita emang harus bagusin dulu gitu ya, biar orang tuh ngelirik dulu. Betul. Ngeliat ke dalam. Oh oke, berarti sepenting itu ya CV itu jadi front gate kita untuk nyari kerja. Benar banget. Oke, nah kalau misalnya nih Kak, kita udah apply dan ngasih CV gitu ya, berapa lama sih untuk itu tuh ditinjau sama HR gitu, sama HR company-nya, atau sebenarnya dari mereka ngeliat satu ginian aja tuh udah bisa nge-decide, oh oke, this one aku pass aja gitu. Itu seberapa lama Kak? Kalau ditanya proses rekrutmennya itu pasti setiap perusahaan beda-beda ya. Ada dari 1 bulan, 3 bulan, mungkin ada yang juga possible lebih lama tergantung posisinya. Tapi memang ini berdasarkan beberapa riset dan ngobrol-ngobrol juga sama rekruter, mereka tuh memang butuh kayak less than 10 second untuk ngelihat CV kita. Jadi kebayang dong ya kalau CV-nya nggak menarik dan tidak relevan, mereka pasti kayak, oh ini kayak nggak cocok, langsung dipindah ke kandidat yang lain. Gitu. Jadi memang secara, that's why meskipun bilangnya don't judge book by its cover, tetap itu penting. Dan biasanya sih rekruter tuh suka ngeliatnya berdasarkan summary-nya dulu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita punya CV, kemudian ada beberapa bagian yang harus diisi, salah satu yang penting itu adalah summary sebetulnya. Jadi kasih gambaran kita tuh siapa sih, kemudian kita tertariknya di bidang apa, kemudian juga skill yang kita punya tuh apa. Gitu. Itu very singkat. Cuman itu jadi ya another pintu masuk lah untuk si rekruter ngelihat bagian profil lainnya. Oh oke. Baru mungkin itu dibacanya lagi ke pengalaman gitu ya. Tapi iya, summary itu memang di page paling atas gitu. Betul, ya kalau bener. misalnya kita bikin resume gitu, apalagi yang ATS. Kalau misalnya, let's say kan tadi kita ngomongin summary ya Kak, tapi banyak nih temen-temen yang keahliannya tuh di berbagai bidang. Dia bisa marketing, bisa, dia IT juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya mereka mau apply ke posisi beda-beda, kan nggak mungkin CV-nya satu, ya, atau aku nggak tahu, mungkin CV-nya harus satu. Nah, kalau pengalaman Kanana nih di Kaliber, mending kalau teman-teman yang kayak gitu bikin CV yang cuma satu tipe aja tapi ngejelasin di summary, atau bikin CV beda? Oke, kalau sebenarnya kalau case seperti itu kan, dan kayaknya sekarang udah mulai banyak ya yang pengen nyoba macam-macam gitu ya. Jadi sangat possible di satu CV itu pengalamannya beda-beda. Aku sih highly suggest-nya untuk dibikin terpisah. Misalkan nih satu IT, satunya marketing gitu ya. Jadi yang IT-nya mungkin bisa ditonjolkan pengalaman kerja di bidang teknologinya, skill apa yang dipakai. Nanti yang di marketing beda lagi gitu. Jadi aku sarannya sih memang terpisah, dan kunci utamanya sebetulnya adalah relevansi. Jadi harus relevan nih sama lowongan pekerjaannya. Aku sangat suggest sih misalkan sebelum apply benar-benar dibaca dulu job description-nya. Mau ngapain kerjaannya nanti, terus skill yang dibutuhin apa, supaya nanti pas bikin CV itu lebih relevan dan lebih gampang dilirik sama rekruter. I see ya, itu tuh Kak. Aku lihat banyak teman-teman yang bikin resume atau CV ya udah bikin satu tipe, dia apply ke semua ini tapi nggak disesuaikan sama job desk dari yang mereka baca, karena mungkin apply-nya juga langsung sekalian banyak gitu ya. Berarti emang sedikit effort di bagian situ ya. Betul. Oke. Nah Kak, ini juga banyak sering ditanya sama teman-teman gitu ya, apalagi kalau misalnya baru lulus kuliah, mau apply tapi ternyata job desk-nya harus yang udah pengalaman 1 tahun atau apa segala macem gitu kan, tapi aku baru lulus gitu. Aku baru lulus gimana tuh Kak kalau ngasih tahu di CV-nya gitu, tapi pengen kelihatan berpengalaman? Oke, jadi kalau kita mesti memahami kalau pengalaman tuh nggak selalu bentuknya pengalaman kerja full time ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah nih, terus ikut organisasi atau mungkin pernah magang, itu bisa dihitung sebagai pengalaman. Jadi hal itu yang bisa di-highlight sebagai pengalaman kerja. Yang paling penting juga adalah jelasin kalian tuh ngapain aja nih selama magang atau misalkan based on project misalkan tuh ngapain, dan again tadi balik lagi ya harus relevan. Jadi misalkan nih mau apply posisi tax. Ya jangan ditulisnya pengalamannya mengurus dokumen pajak doang, tapi dijelasin misalkan penghitungan pajak apa aja nih yang emang sesuai sama si lowongan pekerjaannya gitu. Oke, I see Kak. Oke, kita ngomongin CV nanti lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya nih Kak, aku mau bermain sedikit sama Kakak. Kali ini kita ada challenge gitu yang namanya Card Challenge. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Deg-degan ya, langsung dibilang saya habis challenge. Nggak usah takut jadi takut. Nah ini permainan dimana Kakak bisa memilih salah satu dari banyaknya challenge. Nanti aku kasih cardnya, so we have to want to card challenge. Oke, aku di sini sudah memegang card challenge-nya untuk Kanana pilih challenge-nya. Nih Kak, silahkan dipilih satu. Jangan 5 ya Kak, satu aja. Satu aja udah bikin deg-degan, mau 5 lagi. Nanti nggak habis-habis kita. Oke, silahkan Kak. Ini aja deh. Ini oke. Ini langsung kebuka atau? Langsung dibaca. Oke, tempat favoritku untuk menjernihkan pikiran. Kenapa? Wah. Sering nggak Kak menjernihkan pikiran gitu, sering nggak? Iya, sering. Biasanya di mana nih Kak tempatnya? Sebetulnya macam-macam sih, tapi biasanya menjernihkan pikiran terdekat itu berenang. Oh, really? Yes. Oke, kenapa Kak? Soalnya kalau berenang itu kan istilahnya kita di surrounded air gitu ya, jadi ketutup, jadi istilahnya bisa kalau mau ngomong dari hati ke hati tuh lebih kedengeran, nggak keganggu sama suara sekitar, plus ya biar lebih sehat juga. Iya gitu. sih. Biasanya kadang kalau olahraga tuh bisa ngebantu bikin lebih fresh, jadi ya biasanya berenang kalau possible. Berenang di mana Kak biasanya? Jadi nanya. Biasanya di daerah mana Kak kalau berenang? Berenang ada di daerah Karangtengah, Cilandak. Oh ya. Di situ paling sering sih di situ Paling sih. sering situ ya. Aku kalau berurusan sama air juga, tapi kalau lagi mandi Kak biasanya kayak segar gitu ya. Kadang suka ada ide yang muncul kalau lagi mandi gitu kan. Ya, mirip-mirip ya. Soalnya kalau air kan gemericik, udah suaranya itu aja gitu. Oke. That's a fun fact. That's a really fun fact, karena temen-temenku juga banyak sih yang berenang untuk mengosongkan pikiran gitu. Oke. Nggak susah kan Kak? Nggak susah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ngobrolin lagi ke CV kali ya Kak. Boleh. Oke Kak, kita ngomongin lagi nih tentang CV. Kita balik lagi ke tentang CV ya. Yang aku sering lihat ada kalau di HR tuh banyak yang pakai sistem software gitu ya Kak untuk memilih-milih CV ATS atau CV yang nggak ATS apa gimana gitu ya. Nah itu tuh apa sih Kak bedanya sama yang non ATS gitu? Dan mungkin kalau dari sistem itu ada perbedaannya nggak ya sama yang di screening sendiri? Oke, ini pertanyaan yang selalu ditanya kalau aku lagi ngobrol sama teman-teman pencari kerja gitu. Perlu nggak sih CV yang ATS friendly lah ya istilahnya gitu. Jadi mungkin supaya pengetahuan umum ya, ATS itu singkatan dari Applicant Tracking System. Intinya sih untuk mempermudah tracking nih si recruiter, mindahin satu kandidat ke tahap-tahapan rekrutmen yang ada. Nah, sistem ATS tuh banyak banget. Ada yang simple hanya untuk mindah-mindahin kayak project management gitu. Ada juga yang ATS yang sifatnya dia punya fitur untuk baca CV. Nah, ini nih yang biasanya jadi reminder, biasanya sering banget di-share, ayo bikin CV-nya yang ATS friendly ya, karena memang si ATS ini punya fitur tersebut untuk baca CV. Nah, ini kan pakai teknologi ya, sekarang kan pakai AI, pakai machine learning untuk bisa baca si dokumennya itu. Jadi si ATS-nya baca profilnya, dan memang ada ketentuan-ketentuan nih. Again, namanya juga mesin ya, ada limitation. Nah, di mesin ini biasanya dia tuh baca tulisan aja. Makanya kadang kalau suka ditanyakan ya, boleh nggak sih masukin foto, boleh nggak sih masukin gambar di CV kita? Nah, sebetulnya baiknya sih dikurangin atau kalau bisa nggak ada, karena kita nggak pernah tahu ya sistem ATS itu dia kemampuannya seperti apa.
istilahnya rahasia dapur lah ya gitu. Iya. Jadi memang disarankan kalau buat CV yang baik itu idealnya yang ATS friendly, yang fokus sama kontennya, jadi nggak fokusnya sama desainnya. Gitu. Tadi kan ditanya nih apa bedanya sama yang non ATS. Sebetulnya sih nggak ada beda spesifik ya, cuma mungkin dari segi layoutnya. Kadang ada yang CV yang mungkin lebih kayak warna-warni, ada desainnya gitu ya. Kalau aku pribadi sih suggest-nya selalu siapin CV yang ATS friendly inilah gitu. Meskipun realitinya nggak semua rekruter memang mewajibkan ATS friendly. Yang penting kan kebaca dan balik lagi relevan gitu. Oke. Soalnya aku juga ngeliat nih Kak, banyak CV yang dibikin kreatif kan. Betul. Jadi yang kayak ada gambar, garis, apa tuh ada yang kayak skill tapi pakai bar gitu kan. Nah itu tuh sering banget aku lihat. Nah itu tapi yang paling penting tuh poin yang di highlight itu apa sih Kak yang kebaca tuh sama HR? Yang pasti ini kebaca HR dan sistem ya, kalau bisa bilang itu yang pastinya adalah pengalamannya kita. Tadi relevansi sama lowongan pekerjaannya, memastikan ada nggak sih keyword-keyword yang emang pas nih sesuai sama lowongan yang ada gitu. Nah, kalau misalkan yang bisa itu ya silahkan aja sih sebetulnya. Cuma memang kita kan meminimalisir kemungkinan kalau ternyata pakai ATS nih gitu. Jadi baiknya memang yang sifatnya ATS friendly, fokusnya di tulisan. Terus kalau misalkan tadi pakai skill dengan bar, nah itu sebenarnya aku suggest jangan dipakai sih. Oke. Reasonnya adalah kalau kan biasanya kita meng-assess atau menilai kemampuan skill kita itu kan berdasarkan diri sendiri. Iya kan, jadi kita bikin kayaknya aku setengah-setengah deh bisa, jadi bikinnya setengah gitu ya. Atau misalkan aku jago banget akhirnya full, tapi kan nggak ada yang bisa memvalidasi benar nggak gitu. Sedangkan kan rekruter juga perlu ngobrol dulu, perlu mungkin dikasih assessment dulu gitu ya. Jadi aku saranin nggak pakai yang bentuknya bar, dan kalau di bagian skill itu baiknya dituliskan skill yang ada penilaiannya. Misalkan kalau bahasa Inggris ada TOEFL, ada IELTS, atau misalkan bisa Microsoft Office, let's say, itu sebenarnya udah basic banget sih. Kalau punya ada sertifikasi tertentu kan kemarin sempat ada rame apa sih kompetisi Excel. Nah itu misalkan menang atau pernah berpartisipasi gitu ya, ada sertifikasi atau skornya, itu bisa banget dimasukin sebetulnya. Oke. Instead of bar gitu ya. Aku juga sering lihat tuh kalau English tuh ada yang fluent, native, atau yang profesional aja bisanya gitu. Oke, lebih baik kayak gitu ya. Oke Kak. Yang aku pengen nanya juga nih, ini tentang keahlian. Nah, kalau aku ngeliat CV teman-teman gitu ya yang di share TikTok atau Twitter gitu, ada teman-teman yang menonjolkan keahlian atau maybe achievement mereka, tapi itu di satu section yang terpisah gitu. Ada juga yang ngasih achievementnya sesuai sama achievement yang dia dapat tuh pas lagi kerja di mana gitu. Nah itu tuh lebih baik menonjolkannya itu di bagian mana Kak? Oke. Kalau udah punya pengalaman kerja, aku suggest dijadiin satu aja sama si pengalaman kerja itu. Misalkan aku sekarang kerja di Caliber, kemudian achievementnya let's say di interview sama Zendi gitu ya, misalkan itu mending dimasukin salah satu pengalaman adalah public speaking dengan berpartisipasi pembuatan video misalkan seperti itu. Jadi lebih ketahuan nih, orang ini atau kita ternyata punya skill ini tuh source-nya dari mana sih, di level mana dia belajar gitu. Ini satu case sebetulnya yang aku hadapin sama salah satu klien. Dia sempat nanya, Mbak, kemampuannya si kandidat ini bisa bahasa Jepang misalkan, itu dia dari pengalaman perusahaan yang mana gitu. I see. Jadi itu kasih gambaran, ternyata si kandidat ini tuh udah punya kemampuan itu sejak berapa lama sih, apakah sejak dulu atau misalkan pas lagi bekerja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di bagian pencapaian nih Kak, menurut dari HR yang biasa ngelihat CV juga, lebih baik si pencapaiannya ini poin singkat aja atau kita elaborate more pencapaian? Idealnya sih dielaborasi lagi ya, supaya ketahuan. Kadang kan kalau cuma tulisannya pemenang Olimpiade Science, gitu, tapi kan science tuh luas, jadi baiknya dielaborasi lagi. Atau misalkan achievement bisa hit target sekian gitu ya, itu baiknya kan memang ada penjelasannya ini di tahun berapa, periode berapa. Jadi kalau bisa sih dijabarkan, tapi nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu cerita saya ikut ini karena tertarik, itu nggak usah. Poin-poin singkat, again kuncinya relevan. Oke, berarti lebih ditonjolin tetap lagi ke skillnya gitu. Betul. Ya.
Oke. Ini aku juga sering lihat bahwa banyak yang masukin hobi. Tapi buat fresh grad ya biasanya. Masukin hobi yang mungkin relevan, mungkin enggak. Nah, kalau hobi ini mending dimasukin atau gimana Kak? Kalau hobinya ini sudah menghasilkan dan again relevan, itu silakan aja. Misalkan hobinya bikin gelas-gelas lucu gitu ya, kemudian dijual, dan itu menjadi salah satu pengalaman kita untuk berjualan karena kita mau apply-nya di posisi sales. Menurut aku nggak apa-apa banget itu dicantumin bahwa oke, saya running bisnis ini berawal dari hobi, saya cantumin di CV itu nggak apa-apa banget sebetulnya. Tapi kalau misalkan tadi hobinya berenang untuk menenangkan diri gitu ya, kayaknya kok nggak relevan sama pekerjaannya, mending nggak usah. Nanti bisa di-share atau dibahasnya mungkin ketika interview, karena ada loh beberapa rekruter yang suka nanya biasanya di waktu senggang kamu ngapain. Nah itu buat tahu biasanya memanfaatkan waktunya itu seperti apa sih. Misalkan sih hobi itu salah satunya. Kayak what type of person gitu nih orang. Oke, sip. Kita lanjutin ke pertanyaan yang menurutku krusial adalah, menurut kakak atau HR yang pernah kakak ngobrol gitu ya, ada nggak sih kesalahan paling sering dan paling common yang orang-orang tuh nggak sadar gitu kalau di CV mereka tuh ada kesalahan itu? Oke. Apa tuh Kak? Aku coba mikir dulu ya. Salah satu yang kepikiran di aku sekarang adalah alamat email. Alamat email? Oke. Kita kan sering banget bikin alamat email tuh sekerennya kita gitu ya. Apalagi ini mungkin generasi tertentu, generasi aku doang mungkin ya gitu. Kadang emailnya Nana lucu 06 misalnya gitu ya. Terus karena udah terbiasa dan males bikin email lain-lain, akhirnya kita pakai itu pas di CV gitu. Nah itu sebenarnya sederhana tapi krusial banget karena nunjukin ini bukan untuk profesional. Berarti kecampur dong profesional sama yang personal gitu. Itu satu contoh sederhana. Yang kedua adalah mencantumkan terlalu banyak education history. Jadi ada yang nulisin sampai TK, sampai SD gitu ya. Itu simple banget tapi sebetulnya nggak dibutuhin. Kalau teman-teman misalkan mau nulis CV dengan informasi pendidikan, baiknya sih dicantuminnya cukup pendidikan terakhir. Oke, gitu. Jadi biasanya standarnya kuliah atau misalkan mungkin teman-teman yang habis SMA ini mau langsung cari kerja, at least pas SMA bisa mencantumkannya gitu. Jadi itu mungkin 2. Kemudian aku pernah nemu satu case. Jadi ceritanya tuh waktu itu aku lagi handle support di Kaliber. Kita dikirimin satu CV kandidat. Kebayang nggak di background CV-nya itu gambarnya Spider-Man? Hah? Background CV-nya literally gambar Spider-Man dibikin transparan gitu, terus dimasukin fotonya. Untung nggak pakai baju Spider-Man ya, tapi isinya profilnya dia. Oke, maaf aku ketawa banget. Jadi itu mau nge-apply melewati Kaliber gitu. Jadi ini aku juga itu sangat berkesan banget karena kayak, hah, ini CV beneran apa enggak gitu ya. Udah lulus kuliah? Aku jujur lupa sih kontennya apa karena udah langsung terdistrak sama si desain itu gitu. Jadi makanya ini relate sama tadi kita ngebahas kan, perlu nggak sih CV tuh ada desainnya? Ya silahkan, tapi nggak Spider-Man juga lah istilahnya gitu. Jadi itu simple, orang mungkin banyak yang luput jadi nggak masuk. Sama satu lagi, foto. Ada yang mungkin daripada foto bayar ke tukang foto gitu ya, formal foto, akhirnya pakai selfie yang begini gitu kan. Jadi baiknya itu juga dihindari. Oke. Oh my god, aku masih ketawa banget sama, aku bisa ngebayangin tim kakak ngeliat CV Spider-Man. Kenapa nih? Kamu bisa manjat atau gimana gitu? Iya, aku malah nggak kepikiran itu sih. Mungkin ya, iya ya. Atau mungkin siapa tahu dia kreator. Bisa jadi. Oke, itu berarti salah satu kesalahan yang paling sering gitu ya, dari sesimpel email gitu. Nah kalau biasanya email tuh ada yang angka-angka gitu tuh Kak. Itu masih oke atau masih lebih? Oke sih. Sebenarnya kalau angka, karena kan kadang mungkin namanya sama, jadi Google atau Yahoo ngerekomendasiin boleh nggak pakai yang ini aja gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Sarannya sih kalau bisa emailnya yang nama kita sendiri gitu. Misalkan aku Fikriana, jadi nanti tuh ini berimpact sama ke rekruter sebetulnya. Selain tadi impresi profesional dan personal, ini juga mempermudah sebetulnya kalau misalkan aku ngirim CV-nya via email. Oh kemarin namanya siapa ya? Oh Fikriana, oh Syara. Jadi mereka lebih gampang ingetnya. Oke Kak. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Kak. Temen-temen tuh banyak kalau bikin CV itu suka
bahkan mungkin dulu aku waktu awal-awal gitu ya suka skakmat gitu Kak. Ini masukinnya gimana ya, kita elaborasinya lagi mungkin tentang pengalaman kita yang kita tahu sih sebenarnya poin-poinnya, tapi gimana ya caranya kita tuh membreakdown gitu. Nah menurut Kakak ada nggak sih tools yang bisa ngebantuin kita Kak, apalagi di zaman sekarang? Oke, sebetulnya kalau ngomongin tools ya, kan udah banyak banget sih tools untuk kayak CV Maker. Kalau kita Google aja CV Maker tuh banyak banget website yang muncul. Satu hacks yang aku paling suka adalah sebetulnya dengan kita bikin profile profesional, baik itu di Kaliber atau di LinkedIn, kita tuh bisa ngedownload si profilnya itu. Oh iya, Jadi betul. itu nanti bisa jadi istilahnya CV-nya kita lah yang bisa dimanfaatkan. Atau tools lainnya misalkan nih kita mau bikin ngetik sendiri aja deh biar nggak ribet gitu ya, biar nggak lupa juga dan lebih gampang kalau mau diedit-edit adalah memanfaatkan kayak ChatGPT, Gemini by Google, at least untuk ngebantu dari segi wordingnya. Iya. Gitu. Jadi biasanya sih trik yang aku suka pakai ya. Kalau aku prefer pakai Gemini by Google gitu. Aku misalkan nulis oke, aku kerjaan di customer success tuh gini. Kira-kira wording yang idealnya kayak apa? Nanti mereka akan kasih rekomendasi. Nah, yang paling penting juga meskipun pakai teknologi AI itu pastiin juga di-adjust lagi ya. Karena semakin kesini orang kayak juga makin aware, ini bikinan AI nih gitu. Jadi Ada fake nih. ada gitu fake ya. gitu. Ini nggak mungkin dia sebagus ini gitu. Karena CV tadi kan pintu masuk ya. Kalau kalian lolos masuk dapat undangan interview, kalian akan ditesnya di sana. Jadi ibaratnya jangan sampai di CV-nya bagus banget, tapi pas interviewnya malah jadi kok kayak nggak pas gitu. I see. Oke, berarti kita bisa minta bantuan CV Maker juga, terus habis itu bisa bantuan ChatGPT juga ya. Iya sih Kak, aku juga ChatGPT kayaknya bisa membantu semua ya. Apalagi CV yang bisa yang merangkai kata-kata, mengelaborasi kayaknya lebih oke gitu. Oke. Kalau misalnya tadi kan Kakak juga sebut LinkedIn juga bisa dan Kaliber juga bisa kita download jadi CV gitu. Nah, gimana sih Kak caranya kita menggunakan LinkedIn supaya lebih ciamik gitu kelihatannya? Dan kadang kan aku ngeliat recruiter juga banyak ya suka huntingnya tuh di situ gitu. Itu gimana? Sebetulnya kalau LinkedIn, karena kan basicnya LinkedIn itu sebenarnya sosial media ya. Yes. Jadi plus poinnya dengan LinkedIn dia punya sosial media itu adalah kita bisa share achievement kita, share thought-nya kita, pemikirannya kita, kemudian bisa share juga misalkan aktivitas-aktivitas yang relevan lah, misalkan ambil kursus, ikut kelas, jadi mentor, itu bisa kita highlight di LinkedIn gitu. Nah itu sebetulnya jadi salah satu cara kita untuk quote-unquote ya menjual diri kita, kita kasarnya ke rekruter supaya rekruter tahu orang ini ternyata oke nih di bidang IT karena dia juga aktif di komunitas, kayaknya lebih dia tipe yang gampang belajar atau selalu belajar karena dari aktivitas itu. Nah secara profilnya sendiri kan sebenarnya kalau kayak di LinkedIn ataupun di Kaliber itu kan ada seingat aku LinkedIn juga punya yang AI-nya gitu ya untuk bisa generate profilnya juga lebih baik. Di Kaliber pun juga ada sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita cukup masukin pekerjaan kita sebelumnya apa, nanti ada rekomendasinya, poin-poinnya seperti apa. Nah, itu bisa dimanfaatin untuk menunjukkan kemampuan kita. Satu hal yang sering kali miss adalah kita tuh kan sering bikin pengalaman kerja tuh biasanya dari yang paling lama ke paling baru. Iya. Ya, karena pikirnya ini kayaknya menunjukkan aku udah lama kerja dari tahun sekian gitu ya. Tapi sebetulnya sebaiknya memang kalau kita nulis profile profesional itu dimulai dari yang paling baru. Supaya kelihatan nih terakhir ngapain aja sih kerjanya. Atasnya betul. Gitu ya. Jadi dari yang paling baru dulu baru yang ke paling lama di bawah. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya LinkedIn itu karena dia sosial media, kita bisa connect kan sama rekruter, kita bisa connect sama mungkin teman-teman yang punya pengalaman atau experience atau skill yang sama, jadi itu bisa networking juga. Karena jujur meskipun orang bilang cari kerja bisa lewat website lowongan pekerjaan atau mungkin orang dalam gitu ya. Networking di LinkedIn itu juga ngebantu banget kok. Oke, I see. Nah, ini kan kita kadang kalau nge-apply kerjaan kadang ada yang butuh portfolio ya Kak. Betul. Nah, portfolio itu sebenarnya ngaruh banget nggak sih Kak ke pas kita apply? Kadang aku ngerasanya soalnya ada beberapa role yang sebenarnya nggak terlalu bisa nih kita bikin portfolio karena biasanya itu lebih ke kreatif gitu kan. Nah itu kalau role lain tuh gimana?
Bener banget, sebenarnya kalau portofolio itu biasanya lebih ke kreatif atau misalkan yang bentukannya project gitu ya. Kalau misalkan mungkin di IT, bikin website, desain, ya again desain lagi ya, desain website itu bisa jadi salah satu portofolio. Sebenarnya sih portofolio itu kayak perpanjangan tangan dari CV gitu. Gimana memastikan bahwa apa yang kita tulis di CV itu ada bentukannya. Misalkan kita udah menghasilkan sekian tulisan, kelihatan nih tulisannya seperti ini. Ya, dan betul nggak semua role perlu portofolio, karena sebetulnya kasarnya nih ya, CV kita tuh udah portofolio kita sebetulnya. Cuma kalau memang butuh yang lebih pembuktian detailnya, contoh kerjanya seperti apa, memang perlu dibikin portofolio yang terpisah. Oke, I see. Berarti emang dari tadi kita ngomongin CV gitu ya, sebenarnya tuh bikin CV juga harus lebih relevan. Terus habis itu kalau misalnya mau ke role beda-beda juga dipisahin aja gitu kan. Terus habis itu bisa bantuan ChatGPT gitu. Oke, dan tadi ada kesalahan-kesalahan common itu juga dihindari gitu ya. Itu lumayan krusial gitu. Jangan tiba-tiba nambahin background Spider-Man gitu. Itu highlight sih. Itu highlight di perbincangan kita hari ini. Kayak itu aku bener-bener menahan kengakakan aku kan, itu out of the box sekali ya. Itu lumayan. Itu sebenarnya bisa dapat plus point dari kreativitasnya. Iya sih, betul. Mungkin kalau HR generous gitu ya. Oke, I like him or her. Oke Kak, itu salah satu konklusi ya. Berarti ini aku pengen ngomongin lebih lanjut ke tahap selanjutnya kali ya. Kita langsung aja kita ngobrolin ke tahap wawancaranya nih. Karena tadi kan kita udah ngobrolin CV-nya, proses pertamanya nih, ya kan, masukin CV. Tapi kan setelah itu panggilan nih Kak, ya kan. Untuk mungkin kita udah apply 100 gitu, yang ini yang goal interview aja cuma 5 atau 10 bahkan gitu ya. Nah, ada nggak nih Kak cara mempersiapkan diri dengan baik dan benar saat wawancara pertama ini? Oke, ini juga jujur saja saya juga waktu itu bingung ya kalau ngomongin interview gimana, karena pasti interview kan tahap pertama kita ketemu langsung nih sama perwakilan dari perusahaan, jadi harus memberikan impresi yang bagus pastinya gitu. Nah, aku saranin banget sebetulnya kalau teman-teman dapat undangan interview, tahap pertama yang wajib adalah merespon balik, entah bilang terima kasih atau mengkonfirmasi kedatangan, itu pasti poin pertama. Yang kedua adalah lanjutin riset tentang si perusahaannya itu. Karena biasanya tahap pertama dari rekrutmen itu kan ketemu rekruternya ya, ketemu HR-nya, yang banyaknya pertanyaannya itu tentang cocok nggak sih kira-kira si anak ini ke perusahaan. Gitu kan. Jadi riset tentang perusahaannya, riset tentang pekerjaannya juga gitu ya, memastikan istilahnya pengalaman kita sama lowongan yang dibuka tuh emang align lah istilahnya. Sama latihan sebetulnya. Nah, latihannya ini gimana caranya? Pertama adalah listing dulu nih, kita tuh kemampuannya seperti apa, bisanya apa, plus minusnya apa gitu ya. Kemudian coba bisa latihan entah pakai kaca atau baiknya ada temen tandeman istilahnya gitu ya. Coba dong, ini ada beberapa list pertanyaan perusahaan yang paling common ditanya, tanyain ke gue dong gitu. Itu bisa jadi salah satu exercise. Nanti nggak cuma berhenti sampai oke dia bantuin tanya jawab aja, tapi juga kasih feedback. Itu setidaknya membangun kita terbiasa tanya jawab. Itu dulu tahap pertamanya gitu. Dan feedback ini kan kita jadi tahu, oh mungkin dari gestur badannya, dari pemilihan kata-katanya itu juga bisa dimanfaatin juga sebetulnya. Jadi aku saranin step itu sih dilakukan. Jadi riset, kemudian balas email sama latihan. Nah, yang nggak boleh lupa juga adalah di hari H atau beberapa hari sebelum interview dilakukan, baik itu online ataupun offline. Tadi kan riset perusahaan, kalau bisa cari pakaian yang nyaman dan sesuai sama si perusahaannya itu. Jangan sampai karena online nih akhirnya pakai daster atau pakai kaosan aja gitu ya. Jadi dress to impress tuh meskipun klise tapi emang bener sih, harus ada juga. Jadi nunjukin kita juga bersiap untuk ketemu sama perwakilan perusahaan gitu. Saranku sih memang mesti banyak latihan ya, temuin cara menjawab yang tepat tuh seperti apa, dan ingat pasti baliknya kan ke CV kita. Jadi kalau bisa CV-nya diingat kemarin CV-nya ngirim pakai yang mana gitu ya, dan pengalaman kerja yang di highlight tuh seperti apa. Berarti kuncinya emang latihan gitu ya, Kak. Ngomongin interview, kadang tuh pandangan orang gitu ya Kak, interview itu kan kelihatannya tuh satu arah gitu ya, HR yang lebih banyak tanya ke kita gitu, dan kemungkinan mungkin dari mindset kita sendiri, mental kita sendiri adalah saat itu ya itu kayak si
sidang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau wawancara itu memang seperti itukah kita yang menjawab pertanyaan dari HR, atau sebenarnya kita juga bisa kok bertanya lebih lanjut tentang si perusahaan yang kita apply ini, itu gimana sih Kak? Oke, again ini biasanya praktisnya tuh tergantung si rekruter masing-masing ya. Tapi memang idealnya kalau di rekrutmen atau di proses hiring itu pasti boleh banget dari sisi kita sebagai pelamar bisa tanya nih ke perwakilan perusahaan, baik itu nanyain tentang detail pekerjaannya atau misalkan tentang culture dari perusahaannya, atau sesederhana nanya step berikutnya tuh kira-kira seperti apa. Jadi kita bisa lebih persiapan ya untuk interview berikutnya gitu. Jadi sebenarnya boleh banget kok nanya. Cuma memang kenyataannya ada juga sih beberapa rekruter atau mungkin kita sebutnya hiring manager ya. Hiring manager itu istilahnya orang yang akan kita kerja bareng nantinya. Mungkin lupa untuk memberikan kesempatan untuk bertanya, itu possible juga gitu. Tapi emang kita sebenarnya nggak apa-apa untuk nanya selagi relevan dengan apa yang dibawain gitu ya. Jangan tiba-tiba nanyanya tinggal di mana Mbak, mau saya jemput nggak kan? Iya gitu. Jadi ya itu ada ini ya, keluar garis gitu ya. Soalnya aku lagi lihat nih Kak, banyak banget di TikTok sedang berkeliweran yang Gen Z itu ya, yang nanya balik tentang benefit justru malah jadi bulan-bulanan si ininya gitu. Aku jadi wondering apakah memang sebenarnya semua HR tuh seperti itu, atau mungkin di bagian Gen Z-nya, atau mungkin HR zaman sekarang melihat Gen Z itu kurang menarik apa gimana? Itu gimana sih Kak sekarang? Ini kalau dari cerita yang aku dengar tentang kasus yang ini ya, gitu ya. Sebetulnya pertanyaan yang ditanyakan tuh nggak ada yang salah loh. Nanyain tentang benefit yang ditawarkan perusahaan apa, karena ada beberapa perusahaan yang mencantumkan benefit perusahaannya apa, ada juga yang mungkin nggak mencantumkan. Jadi hal yang wajar kok kalau kita sebagai pencari kerja nanya benefit yang lebih detail. Kan istilahnya kita mau persiapan ya, nanti kira-kira jasa kita tuh akan dibayarnya pakai apa kasarnya gitu. Nah memang nih sayangnya Gen Z sekarang jadi bahan perbincangan. Oh katanya cepat menyerah, sangat fragile gitu ya. Kalau bisa yang sulit kenapa harus yang gampang gitu. Aku ingat banget ada satu video yang memasukin apa sih saus. Mungkin nggak tahu pernah berseliweran nggak di TikTok gitu ya. Kok dibikin ribet gitu. Nah sebetulnya menurut aku pribadi itu sangat tergantung individunya. Ada banyak banget Gen Z, dan aku kebetulan bekerja dengan beberapa Gen Z juga yang mungkin orang mikirnya dia fragile, tapi dia sebetulnya sangat menyadari role-nya dia tuh seperti apa, sangat bisa work-life balance itu jalan gitu ya, yang mana kadang buat millennials itu kayak kok bisa ya gitu, bisa seimbang gitu, gitu. Self awareness-nya ada banget, dan jujur kalau aku lihat juga Gen Z itu generasi yang lumayan challenging. Mereka mulai mencari kerja di masa pandemi. Dimana banyak perusahaan yang hiring freeze, banyak juga yang lay off. Jadi mereka sekarang nih saingannya nggak cuma sama peer-nya aja nih, sama lulus tahun ini misalkan, tapi saingan juga sama yang senior yang juga cari kerja. Jadi persaingan mereka tuh semakin sulit, belum lagi mereka lebih banyak terpapar online communication gitu ya. Jadi sebenarnya challenging banget untuk mereka nyari kerja di saat ini. Meskipun yang tadi balik lagi ke case-nya, menurut aku sih nggak ada yang salah ya nanya gitu. Jadi benar-benar semua tergantung individunya, dan aku rasa sekarang banyak rekruter yang juga sudah aware tentang perbedaan generasi ini dan udah punya cara sendiri kok untuk menanganinya. Iya sih Kak, benar. Aku juga tadi sempat ngobrolin juga ya tadi sama Kak Nana sebelum kita mulai syuting tadi itu. Aku juga cerita bahwa banyak banget, bukan banyak banget sih, beberapa teman-temanku juga kena layoff, dan mereka kan jatuhnya itu masih entry level gitu ya, sedangkan mereka masih harus berkompetisi dengan para senior yang skillnya udah lama, dan mereka pendatang dari layoff dari company-company yang top gitu ya. Jadi mereka jadi bingung gitu, aduh aku skillnya apa nih, aku harus berantem dengan mereka gitu, maksudnya bersaing dengan mereka gitu. Nah ngomongin layoff juga nih Kak, kalau mungkin dari Kaliber sendiri gitu ya, merespon layoff ini, kalau di Kaliber jadi banyak rekrut atau justru tetap stabil dari tahun ke tahun gitu? Up and down sih sebetulnya ya, karena ada juga mungkin teman-teman yang unfortunately kena layoff, mungkin memutuskan untuk bikin bisnis sendiri, ada juga yang mungkin mau fokus ke pendidikan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat tren di datanya Kaliber, pelamar tuh pasti selalu ada gitu ya.
karakteristiknya juga ada. Memang kita ngelihat ada beberapa peningkatan lumayan signifikan teman-teman yang udah punya pengalaman kerja untuk ngupdate lagi profil Caliber mereka. Dari sisi rekruternya, karena aku juga ketemu sama beberapa rekruter, sebetulnya mereka juga senang dengan ada, bukan senang layoff ya, maksudnya senang ada talent-talent yang lebih bervariasi. Karena kan tadinya rebutannya sama perusahaan-perusahaan teknologi nih, tapi sekarang teman-teman rekruter juga bisa dapetin talent-talent teknologi ini untuk ngembangin perusahaannya mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ada tren bagusnya juga, meskipun ya layoff tadi ya, gitu. Dan memang salah satu challenge-nya juga nih yang dihadapin di mungkin 2 tahun terakhir ini adalah tidak semua perusahaan kan banyak yang hiring ya. Jadi hiringnya mungkin terbatas atau untuk replacement aja gitu ya. Jadi ya up and down, tapi aku ngelihat ini sebetulnya jadi kayak pertukaran yang cukup fair. Jadi jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin tradisional mau go digital itu bisa menyerap nih teman-teman yang mungkin terdampak layoff untuk bisa bekerja di perusahaannya mereka gitu. Jadi bisa ya sama-sama berkembang lah, gak cuma tech company aja, tapi yang traditional company pun juga punya opportunity untuk berkembang juga. Oke, berarti ada perputaran. Gitu ya. Oke, itu kan ya mostly tech company gitu ya, kan kita lagi mengalami winter tech juga berdua tahun ke belakang ini gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak, bukan challenge ya, mungkin challenge atau mungkin kesulitan dari teman-teman tech ini yang mau masuk ke company-company yang belum digital atau yang baru mau gitu, ada nggak Kak kesulitannya? Ini mungkin banyak dapat dari insight-nya dari beberapa rekruter yang aku sempat ngobrol. Challenge utamanya itu sebenarnya dari segi benefit. Jadi skillnya udah masuk nih, personality-nya udah masuk, tapi biasanya gagalnya di benefit. Karena emang nggak bisa dipungkiri di 2017, 18, 19 sebelum pandemi lah ya. Tech itu kan lagi seksi banget gitu loh ini perusahaan-perusahaan startup ini gitu. Jadi banyak perusahaan yang berani bayar mahal untuk talent IT ini gitu. Nah, ketika misalkan mereka terdampak layoff, mereka udah punya standar benefit tertentu kan, yang belum tentu perusahaan ini bisa menyanggupi hanya gitu. Jadi itu salah satu blockingnya. Dan again kembali lagi sama teman-teman yang mungkin lagi cari pekerjaan gitu ya, apakah bisa menerima benefit yang ditawarkan apa enggak. Ada lagi mungkin challenge-nya dari segi setup kerjaan yang tadi dia bisa pakai kaosan gitu ya, atau kerjanya mungkin seminggu 2-3 kali aja ke kantor, jadi harus setiap hari ke kantor gitu. Jadi biasanya challenge-nya kalau aku lihat lebih ke arah benefitnya sih yang seringkali clash di sana. Karena memang company-company yang belum digital itu ya karena memang mereka belum full digital dan pandangan utamanya itu bukan ke sana, jadi mungkin benefitnya memang lebih rendah dibanding yang sebelumnya gitu. Sedangkan mereka mungkin sudah terstandarisasi dengan benefit yang udah mereka dapat gitu ya. Padahal sebetulnya di perusahaan-perusahaan yang tradisional atau yang besar-besar ini pun benefitnya lebih ke arah mungkin jangka panjang. Ya kan. Kalau jangka panjang misalkan ada selain asuransi ada pensiun yang mungkin lebih besar, fasilitas-fasilitas tertentu, atau bonus gitu. Kadang kan ada bonus sampai 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi benar-benar tergantung perspektif dari pencari kerjanya juga sih. Gitu. Oke. Tapi lowongan untuk tech ini juga masih banyak ya Kak? Masih banyak banget. Dan di Caliber sendiri memang paling banyak lowongan pekerjaan yang available itu adalah di tech. I see. Berarti dari lowongan kerjaan juga aman sebenarnya. Betul. Oke Kak, thank you banget ini ya. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak sih nih Kak pesan atau motivasi terakhir nih bagi teman-teman yang lagi nyari kerja gitu ya, ataupun ya tadi yang terdampak layoff dan ingin mencari kerja lagi, ada nggak sih Kak? Sebenarnya paling gampang bilangnya jangan menyerah ya. Itu kayak klise banget gitu, template banget gitu. Tapi sebetulnya kuncinya adalah never stop learning. Karena persaingan di luarnya itu udah makin dahsyat ya. Tapi at the same time kita dapat banyak sekali kemudahan untuk mengakses skill, learning gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin saat ini belum dapat undangan interview atau belum dapat kesempatan ter-hire, make sure untuk terus upgrade skillnya. Kencengin juga untuk networkingnya, ikut event, kenalan, di LinkedIn misalkan connect gitu ya. Be genuine juga about it gitu ya. Jadi istilahnya kita memberikan kesan yang baik juga untuk orang lain gitu. Dan kalau aku pribadi mungkin agak sedikit religius, itu tetap diimbangin sama doa sih, karena mau gimana pun usaha kita kalau nggak kita imbangin dengan menenangkan diri, berdoa, itu mungkin akan kerasa lebih susah ya.
Oke. Thank you so much Kak Sama-sama. udah sharing banyak nih sama aku tentang CV, kerjaan, bahkan tadi sedikit ngobrolin tentang kondisi sekarang gitu ya dari kerjaan. Thank you so much Kak Rana. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang pengen nontonin lebih lanjut lagi nih tentang Genji Tutorial, jangan lupa like and share video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Generation Girl. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @generationgirl.id. Nah, buat Karana, ada nggak nih yang mau di shout out tentang Kaliber atau mungkin Instagram Karana sendiri? Paling ini sih ya teman-teman, kalau misalkan mau cari update tentang dunia kerjaan, cari lowongan kerja juga, bisa main ke kaliber.com, bisa download aplikasinya juga. Dan kalau mau selalu terupdate gitu ya sama informasi lowongan pekerjaan, juga bisa follow Instagram kita di @kaliber.id. Oke Kak Nana, thank you so much. Sama-sama. Dan buat teman-teman, thank you for watching. See you in our next episode.